Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayesa Naila Sandira dari FK Unsri Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mini edukasi mengenai kebugaran jasmani yang merupakan tugas dari Pak Arwan. Sebelum memulai mini edukasi ini, saya pengen ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya ke semua teman-teman yang udah nyempetin hadir di Zoom kali ini. Oke, kita mulai ya mini edukasinya. Pada kesempatan kali ini saya pengen nyampein 3 topik, yaitu kebugaran tubuh, pentingnya melakukan olahraga, dan pemanfaatan Physical Health. Nah, jadi kebugaran jasmani itu sendiri adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan ringan dan mudah tanpa merasakan kelelahan yang berarti serta masih mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan lain. Makin tinggi tingkat kebugaran jasmani seseorang, makin bagus pula kemampuan kerja fisiknya. Kebugaran jasmani itu adalah eh, kunci dari kesehatan tubuh kita yang sebenarnya. Oleh karena itu, beberapa orang jadi rutin melakukan latihan dan kegiatan fisik seperti berolahraga. Tubuh akan menjadi lebih fit dan tidak mudah terjangkit penyakit. Selain kondisi kesehatan yang stabil, latihan kebugaran jasmani akan membuat tubuh menjadi lebih segar. Selain itu, olahraga juga membuat tubuh kita menjadi tidak mudah lelah. Dengan latihan kebugaran jasmani, daya tahan tubuh bisa lebih meningkat. Kebugaran jasmani memiliki peranan yang penting banget bagi seseorang dalam menjalankan aktivitasnya. Pengembangan kebugaran jasmani seseorang melalui suatu aktivitas olahraga bertujuan untuk meningkatkan kondisi fisik dan daya tahan tubuh seseorang agar mampu melaksanakan aktivitas dengan baik. Seseorang yang memiliki derajat kebugaran jasmani yang tinggi akan menopang terhadap kegiatan aktivitas belajarnya dan meningkatkan kinerja serta mampu untuk melakukan aktivitas fisik lainnya. Meski penting, masih ada yang belum mengerti apa itu kebugaran jasmani. Di usia 30 sampai 40 tahun, biasanya seseorang mengalami penurunan tingkat kebugaran tubuh. Rutinitas kerja setiap hari ditambah dengan gaya hidup yang sedentary atau kurang gerak merupakan kombinasi yang dapat merusak kebugaran tubuh dan dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit degeneratif. Nah, jangan sampai kita tuh justru menerapkan gaya hidup yang sedentary. Gimana sih gaya hidup yang sedentary itu? Gaya hidup sedentary itu didefinisikan sebagai gaya hidup di mana seseorang tidak mendapatkan aktivitas fisik yang reguler yang cukup. Menurut World Health Organization atau WHO, 60-85% populasi seluruh dunia tidak mendapatkan aktivitas fisik yang cukup. Hal ini tuh menjadikan gaya hidup sedentary menjadi faktor resiko keempat terjadinya angka mortalitas penyakit secara global, meningkatkan resiko hingga 2 kali terjadi penyakit kardiovaskular, diabetes, obesitas, tekanan darah tinggi, depresi, dan anxiety. Untuk mengatasi masalah ini, Center of Disease Control atau CDC merekomendasikan 150 menit untuk latihan sedang atau 75 menit porsi latihan yang berat tiap minggunya. Bahkan, para profesional di bidang kesehatan telah sepakat bahwa berjalan 10.000 langkah sehari adalah target yang ideal untuk memperbaiki kesehatan dan menurunkan resiko penyakit yang dapat ditimbulkan karena gaya hidup sedentary tadi. Menurut Rusli Lutan, kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang dalam menyelesaikan segala bentuk kegiatan fisik dalam sehari-hari yang membutuhkan 3 unsur inti. Ketiga unsur inti tersebut adalah daya tahan, fleksibilitas, dan kekuatan. Ada beberapa bentuk dari kebugaran jasmani yang dapat kita lakukan. Berikut ini adalah beberapa komponen dari kebugaran jasmani. Yang pertama ada daya tahan, kekuatan otot, kecepatan, kelincahan, dan kelenturan. Selain itu ada juga daya eksplosif, keseimbangan, koordinasi, reaksi, dan ketepatan. Terus bisa kita lihat ciri-ciri orang yang memiliki tingkat kebugaran jasmani yang tinggi itu pertama, tingkat kesehatannya baik, terus memiliki tingkat istirahat yang bagus, selalu bugar, tidak mudah lelah, gesit, dan cepat dalam bergerak. Nah, kalau untuk cara-cara meningkatkan kebugaran jasmani sendiri itu bisa dengan rajin olahraga, menghindari alkohol dan rokok, tidur cukup, pola makan sehat, dan menghindari stres. Nah, aku juga pengen kasih tahu pentingnya berolahraga.
Jadi yang pertama, pentingnya berolahraga itu bisa menurunkan tekanan darah. Menurut World Health Organization, olahraga aerobik merupakan jenis latihan fisik yang dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Latihan aerobik bersifat repetitif dan ritmik, serta menggunakan jenis otot yang besar seperti otot kaki, bahu, dan lengan. Selain itu, olahraga juga dapat meningkatkan oksigen di dalam tubuh. Berolahraga dapat memperkuat otot sehingga meningkatkan kemampuan otot untuk menghasilkan oksigen di dalam sirkulasi darah. Dengan cara ini, jantung bekerja lebih efisien untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Masyarakat Indonesia saat ini masih kurang menyadari akan pentingnya hidup sehat. Hal ini terjadi karena kurangnya minat dan apresiasi masyarakat terhadap olahraga. Hambatan yang menyebabkan rendahnya pelaksanaan aktivitas fisik diantaranya adalah pengetahuan, motivasi, dan ketersediaan sarana. Padahal kesehatan merupakan hal yang sangat pokok dalam kehidupan kita. Kesehatan sangat penting bagi manusia karena tanpa adanya kesehatan yang baik, setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Cara termudah untuk memelihara kesehatan adalah melalui olahraga. Nah, jadi sekarang kenapa nih kita tuh perlu olahraga? Karena gerak itu adalah ciri dari kehidupan. Nggak ada hidup tanpa gerak dan apa guna hidup bila kita tidak mampu bergerak. Memelihara gerak adalah mempertahankan hidup, meningkatkan kemampuan gerak adalah meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, bergeraklah untuk hidup, jangan hanya bergerak karena masih hidup. Olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana untuk memelihara gerak, yang berarti mempertahankan hidup, dan meningkatkan kemampuan gerak yang berarti meningkatkan kualitas hidup. Seperti halnya makan, gerak atau olahraga merupakan kebutuhan hidup yang sifatnya terus-menerus. Artinya, olahraga sebagai alat untuk mempertahankan hidup, memelihara, dan membina kesehatan tidak dapat ditinggalkan. Seperti halnya makan, olahraga hanya dapat dinikmati dan bermanfaat bagi kesehatan seseorang yang mau melakukan kegiatan olahraga. Bila hanya menonton olahraga, maka sama halnya dengan menonton orang makan, di mana artinya kita tidak akan dapat merasakan nikmatnya berolahraga dan tidak dapat memperoleh manfaat dari berolahraga itu sendiri. Kesibukan, keasikan, dan kehausan dalam kehidupan duniawi sering menyebabkan orang menjadi kurang gerak, disertai stres yang dapat mengundang berbagai penyakit non-infeksi, yaitu penyakit bukan karena infeksi. Di antaranya yang terpenting adalah penyakit jantung, pembuluh darah, yaitu penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan stroke. Lebih lanjut lagi, olahraga dan atau tidak menjalankan pola olahraga ini banyak dijumpai pada kelompok usia madya, tua, dan lanjut khususnya yang tidak melakukan olahraga dan atau tidak menjalankan pola hidup sehat. Olahraga adalah kehidupan bagi orang yang mau berpikir. Bukannya Allah menganiaya manusia, tetapi manusia yang menganiaya dirinya sendiri apabila tidak melakukan olahraga. Bila olahraga sudah menjadi kebutuhan, maka mereka akan merasa rugi apabila tidak melakukan olahraga, misalnya karena hujan. Sehat adalah nikmat karunia Allah yang menjadi dasar bagi segala nikmat dan kemampuan. Karena itu, syukurilah nikmat sehat. Karunia Allah ini dengan memelihara serta meningkatkan derajat sehat dinamis Anda melalui gerak, khususnya melalui olahraga kesehatan. Olahraga kesehatan dapat dilakukan secara massal, misalnya jalan cepat atau lari lambat, atau jogging, senam aerobik, senam pernafasan, dan olahraga-olahraga massal lainnya yang sejenis. Senam aerobik sangat baik karena dapat
menjangkau seluruh sendi dan otot-otot tubuh. Di samping juga merangsang otak untuk berpikir karena peserta senam aerobik harus memperhatikan dan segera menirukan gerakan instruktur yang selalu berubah tanpa pola. Sehingga gerak-gerakannya tidak dapat dihafalkan. Bila peserta senam aerobik sudah hafal, maka rangsangan terhadap proses berpikirnya menjadi berkurang. Olahraga kesehatan memang dapat dilakukan sendiri-sendiri, akan tetapi akan lebih menarik, semarak, serta menggembirakan dalam aspek rohaninya apabila dilakukan secara berkelompok. Berkelompok merupakan rangsangan dan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, karena masing-masing individu akan bertemu dengan sesamanya. Sedangkan suasana lapangan pada olahraga akan sangat mencairkan kekakuan yang disebabkan oleh adanya perbedaan status intelektual dan sosial ekonomi para pelakunya. Dampak psikologis yang sangat positif dengan diterapkan olahraga kesehatan adalah rasa kesetaraan dan kebersamaan di antara sesama pelaku, karena mereka semua dapat merasa mampu melakukan olahraga kesehatan dengan baik secara bersama-sama. Nah, jadi selain dampak secara jasmani, olahraga kesehatan ini juga memberikan dampak yang positif terhadap kejiwaan seseorang. Selanjutnya ada beberapa jenis olahraga yang dianjurkan untuk dapat meningkatkan dan menjaga kebugaran jasmani seperti berenang, jogging, ataupun yoga. Selanjutnya aku pengen jelasin tentang Pacer Health. Pacer Health ini seringkali kita digunakan untuk menghitung langkah dalam sehari. Pada masa digital sekarang ini, seringkali kita lupa untuk berolahraga dikarenakan kesibukan. Namun dengan era sekarang, berolahraga dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya aku pengen jelasin tentang pengoperasian Pacer Health. Prinsip pengoperasian aplikasi pedometer ini didasarkan pada tindakan meteran elektronik, sensor akselerometer yang terpasang di telepon, dan sensor ini mendeteksi perubahan gerakan, arah, dan kecepatan ponsel. Terus datanya ditransfer ke aplikasi, gemetar dan gerakan yang diubah menjadi impuls listrik kecuali alarm palsu seperti mengikat tali sepatu. Nah, dari Pacer Health ini sendiri, itu merupakan salah satu pengukuran yang bisa dilakukan ketika jogging. Tapi selain jogging, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama itu adalah latihan kekuatan. Kekuatan atau strength adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu kerja. Untuk meningkatkan kekuatan tubuh, kita dapat melakukan dengan latihan pada otot bagian tubuh yang sering digunakan untuk mengangkat beban. Contohnya push up, sit up, sama back up. Habis itu ada latihan peningkatan kecepatan. Latihan peningkatan kecepatan atau speed adalah kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan bersinambung dalam bentuk yang sama dengan waktu sesingkat-singkatnya. Cara melatihnya yaitu dengan contoh lari dari peningkatan kecepatan di antaranya ada lari cepat 50 meter, lari cepat 100 meter, dan lari cepat 200 meter. Ada juga latihan peningkatan daya kerja jantung atau endurance atau disebut juga dengan daya tahan. Daya tahan adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan sistem jantung, paru-paru, dan peredaran darah yang efektif dan efisien untuk menjalankan kerja secara terus-menerus. Nah, latihan ini tuh bisa digunakan dengan weight training atau latihan pakai beban terus jogging, berjalan, naik turun tangga, ataupun berenang. Nah, semua ini tuh bisa didata menggunakan aplikasi Pacer Health ini. Terakhir itu ada latihan kelenturan atau flexibility. Flexibility itu kemampuan seseorang dalam melakukan gerak dalam ruang gerak secara maksimal tanpa hambatan apapun. Nah, kalau untuk latihan kelenturan itu sendiri bisa dilakukan dengan latihan mencium lutut, kayang, berbaring ber, berbangkang, dan melatih kelenturan otot di bagian pelvis atau panggul. Nah, latihan-latihan yang barusan aku sebutin dapat dilakukan dengan cara yang mudah dan menghasilkan kebugaran yang maksimal, apalagi dilakukan secara teratur, benar, jangka waktu yang relatif lama. Selain itu, kita juga harus mengatur pola makan, biar
eh, terhindar dari penyakit. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.